Nah ini, untuk series ini masuknya dalam prosa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Akan saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya akan menyampaikan materi khususnya terkait dengan alur dalam cerita ya. Alur dalam cerita, langsung saja alur dalam cerita ya. Bahwa sastra, karya sastra itu ada yang berupa puisi, berupa drama, berupa prosa fiksi ya. Kalau puisi itu secara umum memiliki aturan-aturan terkait dengan puisi ya, kata-katanya yang sesuai dengan sastra puisi. Kalau drama itu secara umum sebuah karya yang lebih kepada masalah acting ya. Jadi karya sastra yang lebih ke arah pada acting ya. Karena acting itu juga bisa dimaknai gerak tubuh, mimik seseorang ya, tingkah laku itu memiliki sebuah makna di dalamnya yang itu juga masuk dalam dunia sastra. Kemudian selain itu ada prosa fiksi ya, atau non fiksi. Nah ini untuk series ini masuknya dalam prosa ini ya, prosa fiksi non fiksi itu masuk dalam kajian series. Yang kemarin itu sebenarnya juga sudah ada masukan di disampaikan kepada Jairis, barangkali nanti hasil-hasil dari karya cerita sahabat-sahabat dari Jairis ini bisa diwujudkan dalam bentuk drama, dalam bentuk cerita-cerita real yang bisa disaksikan, di-share di YouTube, sehingga orang itu kadang-kadang kalau membaca itu merasa malas, tetapi ketika melihat langsung di YouTube, di televisi ya, dalam bentuk drama yang di sana juga mengandung cerita fiksi, non fiksi, itu lebih mudah untuk dipahami. Berikutnya, ini pengenalan secara umum. Jadi karya sastra itu memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang melekat di dalam karya sastra itu sendiri. Di sana ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada amanah di dalamnya. Jadi ini unsur intrinsiknya ya. Termasuk alur, berarti alur ini masuk unsur intrinsik di dalam karya sastra itu sendiri. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun di luar dari karya sastra itu sendiri. Misalkan kepribadian dari seseorang ya. Seseorang dengan kepribadian keras, maka rata-rata dia akan membuat sebuah karya itu ya larinya ke arah model-model yang keras. Begitu juga orang yang lemah lembut, atau misalkan orang dengan historisitas tertentu ya, pernah mengalami masalah, maka dia juga akan membuat karya sastranya sesuai dengan historisitas dia itu, subjektivitas dia itu sangat nampak dari hasil dalam menghasilkan karya sastranya itu. Ini unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsiknya salah satunya adalah alur yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk alur ini, apa pengertiannya? Alur itu banyak yang memberikan penjelasan pengertian dari alur, antara lain Andri Wicaksono, Muhammad Antarsemi, Aminuddin ya. Pada intinya alur itu merupakan struktur cerita yang disusun oleh rentetan peristiwa yang dimana diakibatkan atau dialami oleh pelaku. Jadi ada sebuah struktur. Struktur itu berarti ada hal-hal membangun yang kecil-kecil menjadi besar, menjadi utuh. Misalkan sebuah mobil itu tidak mungkin hanya bannya saja, atau mesinnya saja, atau pintunya saja, atau kacanya saja. Pasti ada struktur-struktur yang membangun di dalamnya.
Sehingga ketika struktur-struktur itu terbangun secara utuh, maka cerita ya dari alur itu akan bisa dipahami dengan baik. Nah, dalam pembuatan mobil itu bisa saja membuat mesinnya dulu, bisa saja membuat bannya dulu, bisa saja membuat kacanya dulu, bisa saja membuat bodinya dulu. Itu terserah ya. Yang penting nanti ketika sudah jadi dalam bentuk mobil, itu nanti apa namanya? Bisa benar-benar sempurna mobilnya dan bisa dinikmati. Begitu juga dengan alur, ini nanti yang akan kita bahas. Jadi alur itu merupakan sebuah struktur kecil-kecil yang terbangun dari adanya perkenalan dulu seorang tokoh, kemudian mulai ada permasalahan, kemudian ditambah ada klimaks permasalahan, kemudian ada anti klimaks permasalahan, kemudian ada penyelesaian, kemudian ada kesimpulan di dalamnya. Itu merupakan struktur-struktur yang membangun, yang akhirnya menjadi sebuah alur yang sempurna, yang utuh, ya. Dan inilah yang dinamakan karya sastra yang baik, yang terdiri dari struktur-struktur pembangun tersebut. Ya, jadi tidak hanya dari satu struktur saja, tetapi struktur-struktur pembangun di dalamnya yang merupakan rentetan dari peristiwa. Jadi ada peristiwa-peristiwa di dalamnya ya. Ini alur itu diakibatkan karena sebab akibat ya. Misalkan seperti ini, apa namanya? Disebabkan biasanya karena ada sebab akibat. Ada anak putus sekolah. Nah, ini kemudian ada alur sebelumnya, apa permasalahannya. Misalkan karena orang tuanya, ayahnya meninggal dunia, orang tuanya, keluarganya broken home, dan lain-lain. Jadi unsur-unsur pembangun yang akhirnya itu salah satu unsurnya itu nampak, itu maka dinamakan dengan alur itu sendiri. Alur juga bisa dinamakan dengan plot seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Berikutnya next, fungsi alur. Alur itu memiliki fungsi ya. Fungsinya apa? Untuk memberikan pemahaman pada pembaca tentang bagaimana suatu peristiwa dapat berhubungan dengan peristiwa yang lain. Kemudian yang kedua, yang pertama ini contohnya seperti saya contohkan lagi, satu peristiwa, dia putus sekolah. Ini ada hubungannya dengan orang tuanya yang salah satunya mungkin meninggal atau broken home tadi ya. Ini saling terhubung. Sehingga alur itu menunjukkan keterhubungan itu. Kemudian mengungkapkan mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa atau konflik dapat terjadi dan akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian cerita mudah dipahami oleh pembaca. Dengan alur ini maka seorang pembaca itu juga akan mudah untuk memahaminya. Dan termasuk dari alur ini maka pembaca itu kemudian tinggal kecerdasan dari penulisnya. Dengan alur itu seorang pembaca akan bertanya-tanya ya. Karena alur itu nanti akan kita bahas, ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Itu nanti dengan alur itu maka akan ada pertanyaan-pertanyaan besar dari seorang pembaca yang kemudian dia tertarik untuk terus membaca hasil karya tersebut. Seperti itu ya. Next, berikutnya. Ini bagan, secara umum alur itu seperti ini ya, tahap alur. Jadi dari bawah, sisi sebelah kiri itu ada pendahuluan, kemudian ada penampilan masalah, ada puncak ketegangan atau klimaks, kemudian menurun lagi ada ketegangan menurun, kemudian menurun lagi ada penyelesaian. Secara umum alur itu ya hanya seperti ini ya. Jadi ada pendahuluan, mungkin perkenalan seperti itu dari tokoh ya, dari tokoh memperkenalkan diri, saya ini, rumah ini, seperti itu, latar belakang ini. Kemudian baru dimunculkan
permasalahan-permasalahan yang kecil ya, yang terkait dengan pendahuluan tadi. Semuanya ini terkait. Jadi semuanya ini nanti harus ada kaitannya. Jangan sampai tidak ada kaitannya seperti itu. Kemudian permasalahan-permasalahan kecil ini akan memuncak ya, karena terhubung dengan permasalahan-permasalahan yang lain mungkin, atau permasalahan yang kecil itu akan semakin membesar, itu maka akan memuncak menjadi sebuah ketegangan klimaks ya. Dari ketegangan klimaks ini ya, maka dia pasti akan mencari solusi, itu pasti ya. Seperti orang sakit itu dari sehat agak sakit kemudian sakit parah, tidak mungkin kalau sudah sakit parah itu dia diam diri ya, tidak menyelesaikan masalahnya dari sakit parah, tidak mungkin, pasti akan mencoba untuk berobat ya. Ini ada setelah berobat itu maka ketegangan dari puncak ketegangan klimaks itu akan menurun, baik solusinya dicari secara internal dari dalam, misalkan mencoba kontemplasi, mencoba untuk menyelesaikan secara pribadi atau menyelesaikan secara eksternal dengan orang lain dan lain-lain, akan menurunkan ketegangan itu sendiri dan selanjutnya ini masuk kepada penyelesaian. Setelah penyelesaian ini maka cerita ini selesai. Artinya apa? Artinya kalau misalkan satu cerita itu masih sampai kepada puncak ketegangan saja, maka itu belum selesai dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik ya. Karena belum selesai ya ceritanya. Harus sampai puncak kemudian menurun sampai penyelesaian. Secara umum ini ya. Nanti untuk masalah apakah ini harus berurutan atau tidak berurutan, apakah harus dari depan pendahuluan kemudian sampai penyelesaian atau penyelesaian dulu kemudian maju kepada pendahuluan, atau dari puncak dulu kemudian turun, itu nanti kita akan bahas di masalah macam-macam alur, yang alur maju, alur mundur, alur campuran, seperti itu. Sekarang masuk kepada pembahasan berikutnya. Next ya. Yang pertama akan saya jelaskan tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini merupakan tahap awal cerita yang digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Next. Dalam tahap pemunculan konflik ini akan mulai dimunculkan masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh. Jadi karena orang itu pasti berhubungan dengan orang lain, namanya manusia itu adalah makhluk sosial, tidak mungkin berdiri sendiri, ya. Itu maka pasti akan berhubungan dengan orang lain. Pasti dengan berhubungan dengan orang lain itu akan muncul ketegangan-ketegangan ya. Ada ketegangan. Nah, ini yang kita tampilkan di awal itu. Mungkin diceritakan saja seperti dalam cerita saya ini, setelah pengenalan, aku anak hebat, yang kedua ini si kecil sang pemberontak. Ini contoh langsung ya. Jadi dia itu kemudian dalam cerita ini si kecil sang pemberontak itu mulai menampilkan kepribadian saya ini seperti ini tapi bertentangan dengan lingkungan saya. Saya mulai berontak. Berontaknya itu mulai muncul seperti itu. Jadi mulai ada ketegangan antar tokoh utama dengan tokoh-tokoh yang lain atau lingkungan sekitarnya. Ini mulai ada ketegangan. Ya, berikutnya, tahap konflik yang memuncak atau klimaks. Ya. Tahap konflik yang memuncak atau klimaks ini merupakan tahap di mana permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. Jadi akhirnya itu ada pada titik paling puncak yang dia itu sebenarnya tidak inginkan. Ya, yang dia inginkan ini yang terjadi ini seperti itu. Dia misalkan pengen sehat, ternyata dia sakit berat. Itu kan puncak yang tidak dia inginkan. Yang pasti dalam klimaks itu permasalahannya sudah memuncak, seakan-akan sudah pada tahap yang paling tinggi, yang itu harus dan wajib untuk diselesaikan. Seperti itu.
Berikutnya, yang keempat ini adalah tahap konflik menurun. Jadi pasti setelah maksimal klimaks tadi, ya, ada tahap konflik menurun atau biasa disebut anti klimaks, merupakan tahap di mana masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan itu akan berangsur-angsur menghilang. Ya. Nah, cara mengatasinya baik secara pribadi atau yang sudah saya jelaskan tadi, atau dia secara eksternal, internal, eksternal, terserah itu nanti, terserah penulis. Jadi penulis itu adalah seorang raja yang berhak untuk menentukan apapun dalam tulisannya. Dia tidak perlu takut untuk menulis sesuatu di dalam tulisannya itu benar atau salah, sesuai dengan realita atau tidak, karena yang namanya karya sastra seperti cerita itu boleh cerita nyata dan cerita fiksi saja, jadi terserah nanti ya. Ketika anti klimaks ini sudah ada, maka konflik yang memuncak tadi sudah mulai menurun. Berikutnya, tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini merupakan tahap di mana konflik sudah diselesaikan, sudah tidak ada permasalahan maupun ketegangan antar tokohnya karena telah menemukan penyelesaian. Dengan sampainya kepada tahap penyelesaian ini, maka cerita itu bisa diakhiri ya. Sebelum sampai kepada tahap penyelesaian, kalau cerita itu sudah berakhir, maka ini istilah mobil tadi belum menjadi mobil yang utuh. Di dalam strukturnya itu masih ada kekurangan. Mobilnya sudah ada mesinnya, sudah ada bodinya, tapi bannya masih belum ada. Sehingga cerita itu masih belum sempurna dan belum bisa dinikmati oleh pembaca. Ini yang harus dilakukan, menyempurnakan tulisan itu dari mulai awal tadi sampai pada tahap penyelesaian. Berikutnya, next. Waktu saya tinggal sedikit. Jenis alur, ya. Alur ini seperti saya jelaskan tadi, saya secara umum tadi ada pengenalan, kemudian mulai ada masalah, ada klimaks, ada penyelesaian atau penurunan anti klimaks, kemudian ada penyelesaian. Nah, itu bisa urut, bisa juga tidak urut. Dari depan ke belakang, atau dari belakang ke depan, atau dari tengah, dari klimaksnya dulu, kemudian bercampur. Itu boleh, terserah nanti. Kita mempelajari dulu jenis alur ini. Yang pertama dikenal dengan alur maju. Alur maju itu adalah alur yang dimulai dari tadi, urut. Pengenalan, kemudian ada masalah sedikit, ada klimaks, anti klimaks, kemudian ada penyelesaian. Ini seperti kita lihat ini, runtutannya yang paling bawah itu pengenalan tadi, urut seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, secara dilakukan cerita itu dengan urutan waktu, ya, peristiwa, cerita, ataupun apapun yang ada di dalamnya itu secara teratur dan beruntut. Ya, jadi teratur gitu ya. Nah, dalam cerita-cerita itu kan nanti ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya itu teratur seperti itu. Ini namanya alur maju. Contohnya ya seperti langsung dalam tulisan saya ini masuk dalam kategori alur maju ya. Dari mulai pengenalan anak, kemudian mulai ada permasalahan, ya, si kecil sang pemberontak, kemudian trauma, ya, ini sudah memuncak traumanya itu. Kemudian masuk dunia orientasi hidupku ini sudah meninggalkan agama, padahal tema yang saya angkat ini adalah tema keagamaan, jadi masih dalam keadaan memuncak itu ya, meninggalkan agama, karena dunia yang akhirnya menjadi orientasi dan agama itu dihilangkan dari dirinya. Kemudian ini bisik suara surga, ini mulai menurun ya, karena dia mengenal seseorang yang kemudian menyadarkan dia, kemudian dari penyadaran itu maka
klimaksnya tadi, permasalahannya yang menyebabkan dia meninggalkan agama tadi mulai turun. Ya, setelah mulai turun, maka ini kemudian penyelesaiannya dia itu masuk lagi dalam dunia keagamaan dan apa? Dia sudah mampu menyelesaikan permasalahan hidup sesuai dengan cita-cita dia yang dia inginkan dari kecil. Jadi dia inginkan dari kecil yang ternyata setelah agak dewasa berbeda dengan keinginannya menjadi klimaks dan akhirnya dia itu klimaksnya bisa menurun dan pada akhirnya penyelesaiannya itu dia mampu untuk hidup sesuai dengan passion dia, cita-cita dia pada waktu masih kecil sehingga kehidupannya itu bisa menjadi tenang seperti itu. Karena ketika passion dia itu ketika masih kecil itu apa? Agamis, kemudian dia itu ketika dewasa tidak agamis lagi maka pasti berontak ya. Dia tidak bisa menjadi diri dia sendiri. Seperti itu. Karena kemudian dia tidak bisa menjadi diri dia sendiri, pasti dia akan mencari solusi agar dia itu kembali menjadi diri dia sendiri dan akhirnya ini perjuangan ilmu, kemudian fisik suara surga itu kembali dia itu menjadi seorang yang agamis sehingga sesuai dengan passion dia sendiri, kepribadian dia sendiri dan akhirnya dia merasa bahwa orientasi dirinya itu sudah dia dapatkan dan dia merasa dirinya itu sempurna menjadi seseorang sesuai dengan ya mungkin passion dia, cita-cita dia, orientasi hidup dia dan lain sebagainya. Ini urutannya ini dari bawah tadi ke atas, kemudian turun, kemudian penyelesaian sempurna hidupnya. Ini alur maju ya. Berikutnya next yang alur mundur. Mungkin ini untuk contohnya tadi ya. Kita bahas alur mundur. Ya, alur mundur. Next, alur mundur. Jadi untuk alur mundur ini adalah atau bisa disebut regresi. Sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang terjadi yang menjadi klimaks di awal cerita. Ya. Kemudian rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini, susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntut. Ya, mungkin masa lalu dulu ya, langsung penyelesaian, kemudian anti klimaks, kemudian klimaks, kemudian muncul konflik, kemudian pengenalan. Satu itu contohnya misalkan biar kita mungkin bisa langsung dapat gambaran ya. Contoh yang alur mundur, ini penyelesaiannya misalkan kita ambil cerita corona ini ya, peristiwa corona ini. Pada akhirnya aku ini di rumah saja, seperti itu. Dalam alur cerita ini sudah penyelesaian. Pada akhirnya aku ini di rumah saja. Karena ya memang seperti himbauan pemerintah hendaknya kita itu di rumah saja, tidak kemana-mana di musim pandemi ini. Nah ini akhirnya dia itu menceritakan pada akhirnya aku ini di rumah saja. Kenapa ini? Karena dia kemudian mulai menceritakan permasalahan-permasalahan yang dia alami, ya itu sampai kemudian dia itu sakit terkena corona, ya. Ketika kemudian akhirnya saya di rumah saja ini kenapa? Karena saya ini awal-awalnya ya mungkin ketemu dengan teman-teman, akhirnya mengadakan reuni, mengadakan kumpul-kumpul karena teman SMA atau teman kuliah dari berbagai macam kota besar, akhirnya ternyata teman-teman itu banyak yang membawa virus corona contohnya ini ya, karena dari tempat-tempat yang tidak terdeteksi, ya. Tidak bisa diketahui apakah terhindap corona atau tidak. Nah, dengan mengadakan kumpul-kumpul itu ya, pada akhirnya klimaksnya dia itu sakit terkena sakit corona ya. Kemudian dari sakit itu yang sudah klimaks ya,
Bahkan mungkin bisa klimaksnya itu sampai kemudian seakan-akan mau meninggal dunia. Cerita itu dibuat hiperbola tidak apa-apa. Artinya dibuat mengada-ngada bahkan membesar-besarkan ya, yang membuat cerita itu sangat indah dan sangat menarik itu tidak apa-apa. Ya seperti kisah-kisah cerita cinta itu kan sebenarnya kalau kita merasakan ya kisah cinta kita dulu dengan istri kita itu kan ya gitu-gitu aja biasa. Tetapi ketika kita melihat film ya itu kok luar biasa ya, sangat luar biasa itu karena ya memang hiperbola, mengada-ngada, membesar-besarkan seakan-akan apa namanya membawa bunga saja yang dikasihkan kepada calonnya itu luar biasa ceritanya. Padahal ya kalau kita misalkan memberi bunga ya ini bunganya, terima kasih gitu saja. Tapi ketika dibuat luar biasa itu ya akan menambah indahnya cerita itu. Saya lanjutkan lagi sampai kepada corona ini dia akan meninggal dunia. Kemudian sampai klimaks ini apa namanya? Ada konflik-konflik di dalamnya. Kemudian bagaimana kemudian dia itu mengalami penyadaran dan akhirnya dia itu sadar betul dan dia mungkin akhirnya menjelaskan dirinya itu siapa. Seperti itu latar belakang keadaan sekarang ini pengenalannya di belakang bahwa memang latar belakang keadaan ini dunia sedang corona, Indonesia sedang corona. Saya ini ya termasuk salah satu dari warga Indonesia yang memang harus tidak boleh berkerumun, memang harus di rumah saja. Jadi kembali penyelesaian tadi harus di rumah saja. Ini contohnya alur mundur. Berikutnya next. Alur campuran ini. Alur campuran atau bisa disebut alur maju mundur adalah alur yang diawali dengan klimaks. Ya, intinya langsung klimaks ini, kemudian menceritakan masa lampau, kemudian dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pada saat menceritakan masa lampau, tokoh dalam cerita dikenalkan sehingga saat cerita satu belum selesai kembali ke awal cerita untuk memperkenalkan tokoh yang lainnya. Mungkin langsung saya contohkan saja biar mudah ini. Contohnya begini. Tiba-tiba saya itu ditangkap polisi karena apa namanya? Terjerat kasus narkoba. Nah, ini permasalahan. Jadi tiba-tiba langsung memuncak ya. Tangkap polisi, penjara gara-gara karena terkena kasus narkoba, langsung klimaks. Konfliknya setelah itu diceritakan. Ya karena mungkin masalah keluarga, ada konflik keluarga yang broken home, atau tidak punya teman, misalkan dikucilkan teman. Ini muncul konflik-konflik kecil-kecil ini yang kemudian konflik itu membesar menjadi klimaks. Klimaksnya akhirnya dia memakai narkoba. Nah, klimaksnya memakai narkoba, dia itu ditangkap polisi, di penjara itu tadi itu klimaks. Ya. Dari konflik-konflik yang kecil, ya, broken home misalkan ini tadi, dia itu kemudian mengenalkan diri, pengenalan ini. Nah, pengenalan itu saya siapa, saya ini adalah si A dengan kehidupan latar belakang keluarga seperti ini, masyarakat seperti ini, sosial ekonomi, budaya, politik di sekitar saya seperti ini, itu dikenalkan, kemudian nanti anti klimaksnya ya bagaimana kemudian penyelesaiannya itu ditunjukkan ya di situ. Maka setelah tadi di penjara kemudian mungkin muncul kesadaran diri, saya di penjara ini mulai bertaubat menjadi baik dan akhirnya setelah pulang dari penjara, dikeluarkan dari penjara, saya akhirnya menjadi orang baik. Bahkan ketika di penjara dulu saya diberikan bimbingan keilmuan, akhirnya setelah pulang malah saya menjadi seorang ustadz atau ustadzah. Itu penyelesaian, menjadi hasil yang baik dari cerita itu. Terima kasih, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.